Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan mengenai salah satu dari organel sel, yaitu vakuola. Sebelum kita memasuki materi, apakah kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan organel sel itu? Sel adalah unit fungsi terkecil dari organisme. Semua sel memiliki 3 kesamaan, tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Mereka memiliki organel-organel yang meliputi bagian inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran penutup organel. Mereka memiliki material genetik, tapi tidak terkandung di dalam inti sel. Sel prokariotik yang selalu bersel satu, atau organisme uniseluler seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Adalah bagian usus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Berikut bagian sel yang merupakan organel. Di sini kami hanya membahas organel sel vakuola. Vakuola adalah organel sel tumbuhan yang di dalamnya berisi cairan yang dilapisi membran. Vakuola ditemui di semua sel tumbuhan dan tidak ditemukan pada sel bakteri maupun sel hewan kecuali pada hewan bersel satu. Selain terdapat cairan di dalam vakuola juga terdapat asam amino, organik akid, gas, dan glukosa. Vakuola disebut juga sebagai organel sel tumbuhan yang memiliki ruangan membran di mana di dalamnya terdapat berbagai zat makanan, sisa reaksi kimia, air, serta yang lainnya. Ciri-ciri vakuola antara lain, bentuknya seperti ruangan berongga dan diselimuti oleh tonoplas dan membran, berisi cairan bening, tempat penyimpanan sejawang organik seperti protein, bentuk jaringan disusun atas beberapa sel yang mempunyai dinding sel. Bagian dan struktur vakuola. Vakuola pada sel tumbuhan memiliki struktur yang lebih besar, dan pada tumbuhan dewasa, hampir semua bagian sitoplasma terpenuhi. Organel sel ini dilapisi oleh membran yang disebut tonoplas. Di dalamnya terdapat cairan atau getal sel yang tersusun atas air dan berbagai zat terlarut lainnya. Pada sel muda, vakuola berjumlah banyak dan berukuran kecil. Seiring berkembangnya sel vakuola akan bersatu dan membentuk satu vakuola besar. Tersusun atas retikulum endoplasma yang memanjang, kemudian membentuk saluran kecil disebut pravakuola. Berbagai pravakuola akan bersatu menjadi satu, membentuk organel yang membentuk bola. Vakuola memiliki 2 jenis, yaitu vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Vakuola non-kontraktil atau vakuola makanan berfungsi untuk mencerna makanan dan mengedarkan hasil pencernaan ke seluruh tubuh tumbuhan. Jenis ini terletak di sitoplasma dan letaknya sejajar dengan lisosom. Makanan yang sudah dicerna kemudian menuju sitosol, dan zat yang sudah tidak bisa dipakai akan disekresikan keluar sel. Vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut berfungsi untuk mengumpulkan dan memasukkan air ke dalam sel. Selain itu, vakuola kontraktil berfungsi juga sebagai omeregulator, yaitu untuk mengatur nilai osmotik dalam sel. Fungsi vakuola memiliki fungsi utama, yaitu membangun turgor sel dengan cara memasukkan air lewat tanoplas atau membran. Turgor sel adalah tekanan yang mendorong membran sel terhadap dinding sel pada tumbuhan. Selain itu, fungsi lain vakuola adalah untuk melindungi sel, menyimpan hasil sintesa berupa glikogen, fenol, amilum, dan glukosa, melakukan sirkulasi zat dalam sel, menyimpan pigmen di dalam daun, buah, dan bunga, penyimpanan minyak atsiri, mengatur tekanan osmosis sel, menimbun sisa metabolisme sekunder seperti karet, tanin, alkaloid, dan kalsium oksabit, membantu pertumbuhan sel.
Sekian hasil penjelasan dari kami ucapkan terima kasih.